Selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam acara Changemaker 2020 dan bersama dengan saya Michael Pranajaya, host untuk pada pagi hari ini. Dan rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, Anda yang menonton menyaksikan acara ini, hari ini kita temanya adalah tentang Soul Power Villages, Utopian Reality. Tema yang sangat menarik sekali tentang bagaimana solar ya dapat membantu melistriki desa-desa di sekitaran Indonesia. Dan hari ini saya, Michael Pranajaya, tidak sendiri. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa kompeten di bidangnya. Ya, yang pertama ada Bung Bagus Dani. Ya, halo selamat pagi Ya. Bung Bagus. Halo pagi semua. Semoga Pagi, gimana kabarnya? baik. Aman semua. Sehat ya. Sehat. Dan Bung Bagus ini adalah Head of Technology Innovation di GIS ya. Dan Ya, kita betul. ada yang kedua narasumber kita di pagi hari ini yang sangat cerah dan luar biasa, yaitu beliau adalah co-founder dari Alpha Energy. Kita kasih sambutan dulu untuk Bung Oktoviano Gandhi. Selamat Ya, pagi Bung halo. Okto. Selamat pagi Michael. Selamat pagi Halo. semuanya. Gimana kabarnya hari ini Bung Okto? Ya, baik-baik aja. Ya, puji Tuhan masih sehat semua. Sehat semua ya. Dan ini live ya, langsung dari Singapura ya, Bung Okto lagi di Singapura. Iya, ini masih terperangkap di sini, belum bisa balik ke tanah air. Sudah berapa lama di Singapura terperangkap di sana? Di sini sudah ada sebulan kali ya, sejak bordernya ditutup. Udah sebulan ya di sana ya. Iya. Wah, baik-baik. Pasti sangat kangen dan rindu akan tanah air ya di Indonesia. Baik, dan Bung Oktoviano Gandhi ini kemarin juga mendapatkan award ya, The Vanity Fair Global Goals List representing SDG 7 ya di London sana dengan temanya Affordable and Clean Energy. Ya. Oke, baik. Dan hari ini terima kasih saya ucapkan juga kepada para audiens yang sudah hadir. Silakan nanti kalau yang mau bertanya boleh chat ya yang ada di bawah tombol, silakan untuk bertanya kepada narasumber. Sebelum kita mulai, saya ke Bro Bagus dulu ya. Bung Bagus, boleh diceritakan Ya. dulu nih, ini kan sebagai Head of Innovation, Teknologi Innovation di GIS ya. Apa Ya, sih betul. itu GIS dan apa visinya? Ya, GIZ sendiri, jadi GIZ adalah organisasi Jerman. Jadi kita memang kerja di bidang kerjasama internasional untuk sustainable development, di pengembangan berkelanjutan, bisa itu energi, bisa itu good governance, health, social security, dan lain-lain. Kebetulan saya di energi programnya, jadi lebih banyak ke energi terbarukan. Kami mensupport mulai dari kualitas infrastruktur, dari pembangkit listrik, terutama untuk solar di Indonesia dengan kerjasama pemerintah dalam artian di sini adalah kementerian dan juga PLN. Saya sendiri membawahi unit teknologi innovation, artinya kami mengembangkan banyak aplikasi yang menggunakan renewable energy yang dapat diterapkan di daerah-daerah pulau yang mana mereka masih, ya kita tahu sendiri kenapa kita di sini semua juga kita ingin mendengarkan kekurangan listrik, banyak juga aplikasi yang masih banyak menggunakan diesel atau fossil fuel. Artinya kita di sini memberikan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih murah pastinya dalam jangka panjang dan lebih affordable nantinya. Oke, oh visinya begitu mulia ya untuk listrik. Ya, semoga. Ya. Dan ini kan GIZ ini dari Jerman ya. Kok bisa Ya, nih? betul. Boleh diceritakan gimana bisa bekerja di sini? Background-nya gimana, Bro Bung Bagus? Ya, kebetulan saya kuliah di Jerman, jadi saya sendiri background-nya teknik elektro dengan spesialisasi energi terbarukan.
Saya ambil master di sana, saya bekerja di beberapa perusahaan manufaktur dan research institute. Dan pada saat tahun 2015 saya balik ke Indonesia dengan harapan memang membantu dan langsung terjun ke dunia rural electrification pastinya. Di sini saya melihat Indonesia punya banyak program, terutama development agency dari Jerman, dalam hal ini adalah GIZ. Mereka mempunyai satu proyek yang disebut dengan energizing development, yaitu energy access untuk daerah rural. Melihat dari visi yang sama dan misi yang sama dari proyek tersebut, kebetulan juga saya diberi kesempatan untuk bergabung dan memberikan sumbangsi yang lumayan bisa dibilang cukup signifikan untuk perkembangan rural electrification di Indonesia. Oke, berarti cocok ya antara jurusan kuliah dengan pekerja ya. Kenapa sih Ya, kok dan boleh negara tahu juga. nih sebelum kita ke Bung Okto nih, apa yang menjadi passion-nya Bung Bagus? Kenapa mengambilnya jurusannya ke arah sana dulu waktu kuliah dan bahkan bekerja ya? Iya, betul. Pastinya di tahun 2011 saya mulai di energi terbarukan. Di tahun itu bahkan wind dan PV juga di Indonesia belum terlalu, walaupun sudah ada implementasinya tapi belum terlalu besar. Di situ paling nggak memanggil saya supaya kenapa saya nggak mendalami lagi nih energi terbarukan, bukan hanya saya sebenarnya dari sistem power system engineering, cuma di sisi pembangkit juga masih yang di kuliah pasti yang diajarkan cuma fossil fuel based energy generation. Di sini saya ada keinginan untuk ya kalau nanti saya kembali ke Indonesia untuk giving back to Indonesia, berarti saya harus pelajari energi terbarukan, energi yang bisa dibilang future untuk kehidupan kita sih pastinya. Oke, semoga membawa dampak positif ya buat Indonesia ya. Betul. Ya. Bagus ya. Oke, kita ke Bung Okto dulu nih. Bung Okto, ya boleh mic-nya. Siap, nyalakan ya. Bung Okto ini kan sebagai co-founder nih dari Alpha Energy. Mungkin boleh diceritakan sedikit apa sih itu perusahaan Alpha, fokusnya, dan apa visinya ke depan ya? Jadi Alpha Energy itu ya merupakan perusahaan tenaga surya di Indonesia. Jadi kita baru mulai kira-kira tahun 2017 itu proyek pertama kita, di mana proyek pertama ini memang tentang rural electrification. Jadi memang cocoklah dengan tema pada pagi hari ini. Nah, kan waktu itu saat memulai Alpha Energy itu, saya dan teman-teman saya, co-foundernya juga, masih sedang banyak yang studi di NUS di Singapura. Nah, waktu itu kan saya sedang studi S3 di bidang tenaga surya, dan memang waktu itu ingin menggunakan knowledge yang didapat dari studi ini untuk ya bisa kayak tadi Bagus bilang ya untuk membantu Indonesia lah, terutama kan dalam segi energi terbarukan, dan banyak masih orang yang di Indonesia, terutama di desa-desa yang belum mempunyai energi, belum mempunyai listrik. Jadi visi Alpha Energy itu memang dibuatnya untuk ya energy for all, untuk bisa memberikan energi kepada semua orang, khususnya di Indonesia, karena memang banyak dari co-founders kita itu orang Indonesia. Nah, sejak tahun 2017 itu kita telah banyak melakukan proyek-proyek lain, ada juga satu di Kambodia, dan banyak dari itu memang merupakan rural electrification, tapi kita juga sudah merasakan sebenarnya di Indonesia ini kebutuhan, tentu saja di desa-desa itu sangat membutuhkan tenaga surya, sangat membutuhkan listrik, karena mereka memang belum mempunyai sama sekali. Tapi di kota-kota juga kan di PLN masih banyak sekali energi di Indonesia itu yang dihasilkan melalui bahan bakar fosil. Dan makanya itu juga jadi kita mulai bergerak di bidang energi terbarukan di kota-kota juga.
seperti di rumah, di industri, dan kita juga ya mulai memasang solar panel, dan juga melakukan konsultasi untuk orang-orang yang ingin shift dari energi fosil fuel ke energi terbarukan, dan ingin mengurangi emisi karbon mereka. Jadi itu Alpha Energy. Oke, baik. Terima kasih, visinya sangat luar biasa juga ya, seperti Bung Bagus ya. Itu headquarter-nya di mana, Bung Okto? Kalau kita ada di kantor di Jakarta sama di Palembang. Karena Jakarta dan saya dari Palembang. Palembang, iya. Oh, aslinya dari Palembang. Iya. Wah, siap. Siapa tahu di sini ada audiens ya, yang dari Palembang juga sama nih. Baik, tadi kan banyak sekali ya. Kalau nggak salah ada proyek Kamboja juga ya tadi ya, Bung Okto ya. Iya. Oke, kira-kira kalau yang di Indonesia lagi ada proyek apa nih yang saat ini sangat lagi berjalan ataupun lagi menarik perhatian dari Bung Okto? Kalau menurut saya proyek yang paling menarik sekarang ini itu ada satu proyek di Sumatera Utara, di dekat Medan, di Pancur Batu. Itu ada satu tempat namanya Orang Utan Heaven. Jadi ini dibangun oleh NGO. Orang Utan Heaven ini visinya itu untuk menjadi cagar alam untuk orang utan yang ada disabilitas, yang tidak bisa lagi tinggal di alam liar. Mungkin ini disabilitas karena ditembak orang, karena kena perangkap manusia, atau lain-lain. Dan satu Orang Utan Heaven ini ingin dibuat dengan sustainability sebagai intinya ya. Jadi semua bangunan dibuat dari bambu, ada pengelolaan air limbah, ada eco-farming, dan macam-macam lagi. Nah, jadi kan mereka sangat peduli tentang sustainability. Jadi mereka juga ingin membangun sumber energi yang sustainable, yaitu energi terbarukan. Jadi mereka tidak mau cuma mendapatkan listriknya dari PLN, tapi juga ikut menghasilkan energi dari sumber yang sustainable ini. Jadi memang di Orang Utan Heaven ini sudah dibuat mikroturbin dari air, terus mereka juga ingin kedepannya memasang PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, lalu juga untuk ingin menginkorporasikan biogas, dan peran kita di Alpha Energy ini membangun roadmap energi untuk mereka, supaya mereka dapat mencapai target-target mereka, dan jadi kita membuat desain untuk PLTS-nya, seberapa besar, kabel-kabelnya, juga bagaimana nanti cara mengintegrasikan seluruh sumber energi ini supaya tidak terjadi kesalahan apapun dalam operasinya. Kebetulan memang kita sekarang ingin melakukan implementasinya, tapi berhubung sekarang lagi masih keadaan seperti ini, jadi masih agak tertunda sedikit. Ya, saat ini ya. Itu udah berjalan berapa lama itu proyeknya yang untuk di Sumatera itu? Kalau dari pertama banget ya, dari kita pertama kontak dengan NGO-nya di Medan ini, Yayasan Ekosistem Lestari, itu sudah dari, kalau nggak salah 2018 akhir ya. 2019. 2018 akhir. Itu untuk membangun roadmap energi mereka. Oke, 2018 akhir ya, berarti sudah jalan hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ya. Oke, mungkin pending, tapi ya harapannya bisa cepat berjalan lagi ya. Oke, kalau Mas Bagus, Bung Bagus, gimana? Ya. Lagi ada proyek apa nih? Kalau Bung Okto kan tadi lagi Medan ya, yang menarik perhatian, dan yang lagi running berjalan, proyek apa? Sebenarnya proyeknya banyak, karena kan kita mengembangkan aplikasi untuk yang berbasis renewable energy. Jadi kita selalu berangkat dari demand. Yang sekarang lagi jalan ada satu yang menarik, dua yang menarik. Salah satunya adalah renewable energy based boat. Jadi kita melihat banyak nelayan, terutama yang di daerah timur, yang notabene harus membayar, yang memakai diesel dan harus membayar diesel lumayan tinggi. Mereka menggunakan motor combustion yang mana mengkonsumsi energi yang lumayan
tinggi, berisik, polusi udara, polusi laut, dan lain-lain. Kita di sini mempunyai ide untuk membuat satu alternatif. Jadi kita memberikan seperti electric motor dengan battery pack yang bisa rechargeable. Nelayan bisa nge-charge di pier atau di jetty. Mereka hop off, hop on untuk battery pack-nya. Jadi mereka bisa lebih, dari sisi ekonominya pasti lebih hemat, dari sisi polusinya pasti berkurang karena kita menggunakan baterai dan PV charging station juga. Harapannya memang nelayan, terutama nelayan yang harian yang mempunyai kapal cukup kecil, 1-2 orang maksimum, bisa menggunakan teknologi ini atau alternatif teknologi ini untuk menggantikan combustion engine motornya mereka di kapal mereka. Ada juga yang kedua, kita juga nyasarnya lebih banyak ke fishery. Jadi kita juga lagi mengembangkan namanya solar ice maker. Jadi ice maker yang menggunakan tenaga matahari. Jadi mereka bisa membuat es pada waktu siang hari dan mengambilnya pada waktu malam ataupun pada waktu pagi hari berikutnya, tanpa harus mempunyai baterai yang besar, dan yang mana baterai ini menjadi bottleneck terutama di daerah rural pastinya. Itu di daerah mana yang di solar ice maker? Kalau yang ice maker nantinya di daerah Kupang. Kalau yang, iya betul. Jadi ada satu daerah di Kupang, Sulamu, desanya. Jadi di sana akan dipasang sekitar 25 kW peak dengan kapasitas produksi es sekitar 1,2 ton per hari. Jadi harapannya, walaupun ini pasti tidak akan es dari nelayan, pastinya ini akan sangat membantu di energi, pasti lebih efisien sebanyak 30%. Dari sisi polusi untuk environment-nya juga tidak banyak plastik yang akan dibuang, karena prakteknya pada saat ini mereka menggunakan kulkas biasa, mereka memasukkan plastik es, setelah itu mereka buang plastiknya di laut yang bisa mencemari lingkungan pastinya. Untuk yang RI-Boat, kita lagi coba di Kalidupa, sudah ada satu di Sabangko, di Sulawesi Selatan, salah satu pulau juga. Replikasi kedua kita akan lakukan di saat ini Kalidupa, cuma dengan adanya virus ini agak sedikit terhambat juga. Oke, baik. Menarik ya, lagi ada 2 proyek ya, berjalan ya, bagus ya. Dan yang menarik juga tuh ice maker ya, itu pengurangan plastik pada masyarakat yang lagi membuat es ya. Betul, plastik dan juga diesel pastinya. Oke. Nah, terkait sama tema pada pagi hari ini nih tentang solar power ya. Boleh saya bertanya kepada dua-duanya ya, Bung Okto ataupun Bung Bagus ya. Kenapa sih mesti solar energi? Ya, kenapa nggak yang lain? Seperti kan ada geothermal, bisa dari water energy, wind, dan lain sebagainya. Kira-kira Bung Okto, kenapa fokus ke solar energy? Kalau boleh tanya klarifikasi, ini maksudnya kenapa saya sendiri di bidang solar energi, atau kenapa menurut saya solar energi itu lebih bagus untuk desa dibanding energi lainnya? Ya, yang tadi, yang kedua. Kalau menurut Bung Okto, kenapa solar energi lebih bagus ya dibandingkan yang lainnya? Jadi kan kalau yang kita tahu tentang pembangkit listrik itu seperti misalnya ya batu bara, nuklir, gas, geothermal, itu semua harus dibangun dengan skala besar ya. Jadi nggak cuma satu rumah, nggak cuma satu desa, tapi itu ratusan megawatt, itu ya skala mungkin sudah kota lah bilangnya. Nah, sedangkan kalau di desa ini kan banyak sekali daerah-daerah yang misalnya satu desa di
sini, satu desa lagi jauh banget, berapa puluh kilometer dari situ, dan tidak untuk jalan di antara ini belum ada infrastruktur yang memadai lah. Nah, solar energi ini salah satu kebaikan solar energi ini yaitu solar energi ini bisa dipasang secara modular. Dalam arti untuk satu rumah juga bisa, jadi kayak pakai satu solar panel saja, untuk satu kampung juga bisa, satu desa bisa, dan skala ratusan megawatt pun bisa seperti pembangkit listrik lainnya. Nah, ini jadi bisa menjadi sangat cost efficient untuk warga-warga di desa. Kenapa? Kan karena kalau misalnya satu orang di desa dapat, nggak mungkin dong orang ini membangun pembangkit listrik batu bara, nggak mungkin dong orang ini membangun pembangkit listrik nuklir. Jadi kan, tapi orang ini memungkinkan untuk membeli solar panel, untuk membeli baterai dan mendapatkan listrik untuk penerangan, untuk misalnya nanti kalau sudah agak lebih maju, untuk kulkas, untuk apa. Jadi itu menurut saya salah satu faktornya lah yang paling penting. Tapi kalau saya sebutin semua, nanti ini bagusnya nggak kebagian nanti. Apa? Oh, nggak apa. Kalau itu menurut dari Bung Okto ya, salah satu alternatif dengan menggunakan solar. Kalau menurut Bung Bagus bagaimana? Kenapa fokusnya di solar energi ya? Kenapa nggak yang lain? Kan bisa ya. Tadi udah disebutkan sama Bung Okto, bisa pakai batu bara, bisa pakai air ya, dan lain sebagainya. Pembangkit yang lain buat enak. Betul. Sebenarnya sama pada umumnya. Cuma dalam penentuan penggunaan untuk elektrifikasi daerah desa, pasti kita berangkat dari demand dan resource yang ada. Artinya di sini kebetulan kita di Indonesia di daerah ekuator yang mana panas matahari, radiasi matahari cukup lumayan besar. Dimanapun dari Sabang sampai Merauke, jadinya penggunaan solar ini yang paling menguntungkan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika suatu daerah yang mempunyai potensi untuk air dan juga angin besar, itu juga bisa menggunakan teknologi energi terbarukan tersebut, atau bisa di hybrid. Ada juga beberapa daerah yang mereka menggabungkan dari beberapa teknologi, artinya di sini tidak ada satu teknologi yang bisa menjawab semua pertanyaan. Yang bisa dilakukan adalah menggabungkan, tergantung dari resource-nya. Cuma yang menarik dari solar di sini yaitu tadi pasti sinar matahari yang besar di Indonesia yang cukup lumayan. Yang kedua juga skala PV atau solar teknologi ini bisa dibuat dari 1 watt sampai multi megawatt. Artinya seperti yang Bung Okto juga sebutkan, dari center ataupun power bank pun juga bisa menggunakan solar, hingga yang sekarang di Indonesia mungkin yang terbesar 145 megawatt peak untuk floating PV juga bisa diterapkan. Artinya di sini kita punya kebebasan untuk menentukan skala dari sistem. Dan juga maintenance. Kalau kita lihat perawatan dan pemeliharaan solar teknologi memang tidak 100% free maintenance, karena terutama di daerah rural kita pasti membutuhkan baterai. Cuma setidaknya ini dari sisi ekonomi juga pasti lebih rendah dibanding harus mengimpor. Contoh kalau kita harus diesel, kita harus maintain dieselnya, belum lagi kalau misalnya banyak mekaniknya di dieselnya, jadi banyak sekali cost, terutama di sisi operation and maintenance. Kalau kita bilang wind, juga sama, banyak mekaniknya, dan skala untuk potensi angin di Indonesia juga tidak terlalu tinggi, cuma bisa juga diterapkan kalau misalnya itu sebagai alternatif yang terbaik dan termurah. Oke, baik. Itu ya. Kira-kira apa sih, Bung Bagus,
kendala paling besar dalam melistriki desa-desa yang ada di Indonesia nih? Tadi kan sebenarnya ada berbagai macam cara ya untuk mendapatkan energi. Tapi apa sih kendala yang paling besar? Kenapa banyak desa-desa yang masih belum terlistriki ya, mendapatkan listrik? Ya, kendala pasti banyak ya, karena satu, daerah ini ya jauh dari listrik atau jaringan PLN. Jadi untuk melistriki bisa bermacam-macam. Satu, bisa kita panjangkan jaringan PLN yang sudah ada di dekat desa tersebut. Yang kedua, bisa menggunakan diesel, jadi terdistribusi di setiap desa. Bisa juga menggunakan solar ataupun energi terbarukan, mau itu skala kecil ataupun skala besar. Jadi dari sisi aksesibilitas pasti akan berpengaruh. Jadi bagaimana akses ke desa tersebut kalau kita mau membangun PLTS, apakah itu dari sisi logistik, dari sisi transportasi akan memungkinkan atau tidak. Yang kedua, dari sisi kapital dan juga skema pembangunan PLTS tersebut. Jadi banyak sekali skema yang bisa didapatkan, mulai itu hibah ataupun itu sistem PLN. Cuma pasti dari pemerintah maupun PLN dalam membangun suatu sistem yang akan berimbas ke apakah warga desa ini juga nantinya bisa paling nggak mengoperasikan atau memelihara sistem tersebut, dan lain sebagainya. Oke, dan menyambung tadi ya, Bung Bagus, Ya. terkait untuk maintenance ataupun perbaikannya. Kira-kira kalau menggunakan solar energi itu apakah susah untuk maintenance-nya atau biayanya cukup tinggi kah? Atau lebih murah dibandingkan yang lain ya, Bung Bagus? Kalau dibanding dengan energi terbarukan lainnya, terutama di off-grid, solar energi cukup ya bisa dibilang yang paling simple. Artinya kita hanya perlu memastikan bahwa energi yang terserap oleh solar panel itu optimum atau maksimum. Jadi dengan cara mungkin jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada pohon yang menghalangi. Cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah sinar matahari kan cuma hanya ada siang hari. Artinya kita membutuhkan yang namanya baterai pada waktu malam hari. Di sini bisa dibilang kita tidak boleh menutupi juga karena baterai ini punya umur pakai yang tidak cukup lama juga. Artinya harus ada baterai ini. Ini yang saya bilang, walaupun tidak dari sisi effortnya tidak besar, tapi dari sisi penyediaan baterai pada waktu setelah 5 atau sampai 10 tahun harus sudah dipikirkan dari awal pembuatan atau pengembangan PLTS itu sendiri. Tapi dari sisi operation and maintenance, perbaikan semuanya dibilang cukup mudah. Tapi yang perlu digarisbawahi tambahan lagi, sistem PV ini bisa dibilang cukup advance untuk daerah rural. Jangankan daerah rural, daerah kota saja banyak masyarakat ataupun orang yang punya sistem PLTS pun masih belum mengetahui apa itu inverter, dalaman inverter, kalau misalnya ada kerusakan apa yang dilakukan. Sekarang bayangkan kalau sistem ini harus dipasang di daerah yang di desa, yang mana orang hanya bisa tahu nyalakan ada kerusakan, itu yang harus kita tangani bersama, apa solusinya. Juga bingung kalau misalnya ada kerusakan. Yang ada di pikiran mereka cuma menghubungi orang yang memasang PLTS, kalau misalnya nomornya ganti, ya sudah, mereka tidak ada pegangan lagi. Jadi itu juga salah satu kendala. Kadang memang memasang itu atau membangun suatu PLTS itu lebih gampang daripada memelihara PLTS. Dari sisi ada kerusakan pasti. Kalau dari segi kerusakan ya,
ataupun terutama kalau tidak bisa dihubungi untuk teknisinya ya, Bung Bagus ya. Betul. Oke, terima kasih. Ini sebelum saya lanjut ada pertanyaan nih dari Ibu Vera ya, saya bacakan dulu ya. Ibu Vera, terima kasih. Pertanyaannya seperti ini. Ini untuk narasumber kita ya. Saya punya klien yang bangun power plant dengan kapasitas 2 kali 330 megawatt ya. Pertanyaan saya, kenapa mereka lebih memilih untuk membangun PLTU padahal cukup besar, miliaran bahkan ya, miliaran USD. Apakah solar akan lebih cost efektif kalau untuk kapasitas itu? Terima kasih. Mungkin boleh dibantu dijawab ya, silakan. Mau Bung Okto atau Bung Bagus? Bung Okto mungkin mau jawab. Boleh. Jadi kan kalau kenapa klien ini walaupun kalau skala 330 megawatt ini berarti ini sudah skala utilitas ya, skala utility yang langsung dihubungkan dengan PLN. Ini biasanya bukan dihubungkan lagi dengan apa yang ngomongnya, bukan ke pelanggan PLN-nya, bukan di pabrik, bukan di desa, tapi langsung di lapang lah. Nah, kenapa pengen membangun PLTU ya pasti banyak banget kan alasannya, konsiderasinya. Ini kan bukan proyek yang kecil. Jadi itu bisa jadi memang ada izinnya atau memang ada kepentingan lain yang saya jujur nggak tahu. Tapi kalau yang saya bisa jawab itu, apakah solar akan lebih cost efektif untuk kapasitas itu? Nah, jadi kalau misalnya cost efektifnya ini tergantung dalam segi apa. Misalnya kalau untuk investasi di awal ya, investasi di awal itu solar PV itu masih memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan PLTU untuk skala yang sama, untuk menghasilkan energi yang sama. Tapi kalau misalnya dari segi selama masa hidupnya, selama lifetime-nya yang 25 sampai bahkan lebih, itu solar memang sudah lebih cost efektif. Karena memang hanya investasi di awal, tapi seperti yang Bung Bagus itu tadi bilang, kan operations and maintenance-nya itu sangat rendah dan tidak juga diperlukan untuk fuel cost, seperti kalau misalnya PLTU batu bara, itu kan memerlukan batu bara yang disuplai tiap hari, dibakar terus-terusan, dan tentu juga akan menghasilkan karbon emisi yang tidak sedikit. Nah, jadi kalau misalnya bahkan hanya cost effectiveness saja, itu PLTS itu sudah bisa berkompetisi dengan PLTU. Ditambah lagi kalau misalnya kita menaruh harga untuk polusi, untuk karbon yang dikeluarkan oleh PLTU, itu sebagai negatif externality dan itu dihargai, maka itu PLTS akan jadi jauh lebih kompetitif lagi dalam segi biayanya. Tapi kalau kenapa kliennya memilih A instead of B, ya saya juga nggak gitu tahu kan. Ada berbagai macam faktor mungkin ya, apa dilakukan. Iya. Dan tadi menarik dari penjelasan Bung Okto ya, boleh saya tanya lagi ya, sebelum ada beberapa pertanyaan lagi dari audiens yang tanya. Kira-kira kalau tadi kan dibilang cukup cost efektif dan kompetitif ya dibandingkan PLTU, bagaimana kalau misalkan untuk dia biaya satu desa kecil aja, kira-kira kalau dipasangin solar panel itu biayanya berapaan ya kalau boleh tahu ya, satu desa kecil? Iya, jadi kan untuk membiayai, misalnya ini PLTS komunal ya kita bilangnya, dalam arti itu bukan satu rumah memiliki satu sistem, tapi satu desa memiliki satu sistem komunal. Jadi itu akan dibangun PLTS di suatu tempat terpusat, akan ada baterainya, lalu akan ada kabel yang untuk dihubungkan PLTS komunal ini ke masing-masing rumah, supaya rumah-rumah ini mendapatkan listrik. Nah, komponen terbesar dari biaya ini biasanya itu baterai. Itu baterai yang paling besar, dan memang karena seperti yang Bung Bagus bilang juga itu tadi, kan perlu di-replace setiap mungkin 5 tahun, mungkin berapa tahun, tergantung seberapa baik desain sistemnya juga, dan pemakaiannya. Nah, itu tapi selain baterai, ada komponen lain yang cukup besar juga, yaitu solar panelnya. Dan ini mungkin ada komponen
lagi yang cukup besar juga dan mungkin lebih susah diprediksi, yaitu transportasinya. Jadi apalagi kalau ini daerah yang sangat terpencil sekali, yang memang belum ada infrastruktur, yang mungkin kendaraan tidak bisa lewat, jadi harus digotong oleh orang, itu cost-nya itu bisa besar sekali. Dan ini yang mungkin agak susah diprediksikan. Jadi sebelum kita bisa memberikan cost-nya, oh ini untuk desa ini segini, dengan rumah misalnya 20 rumah itu segini, kita harus sudah site survey dulu. Tapi sebagai gambaran kasar ya, ini cuma... Gambaran kasarnya berapa? Yang Ya, selama gambaran, ini proyeknya Alpha Energi ya, ya, contoh aja rata-rata satu, misalkan tadi kan ada sempat di Medan juga tuh ya, yang orang hutan. Adakah satu desa kecil, baik itu di Sumatera ataupun di Medan ya, yang lebih pedalaman lagi, kira-kira berapa ya biayanya ya, biar kita bisa tahu nih sekilas ya, berapa biayanya? Iya, iya. Jadi itu untuk proyek ya skala satu kampung ya. Satu kampung itu kira-kira ada ya 20-an rumah, 20-an kakak, mungkin habis 150 orang. Itu untuk PLTS komunalnya, ini hanya untuk lampu dan phone charging saja, jadi benar-benar yang basic banget. Kira-kira 1 kilowatt itu di kisaran 100-an juta. Itu hanya gambaran kasarnya aja. Tentu ini bisa berubah tergantung kalau memang lokasinya lebih dekat, itu bisa lebih murah. Kalau lokasinya lebih terpencil lagi, itu bisa lebih mahal. Oke, sekitaran 100-an ya. Baik. Terima kasih buat gambaran kita semua ya. Dan kalau dari Bung Bagus gimana, Bung Bagus? Yang selama ini ditanganin, tadi kan ada juga ya di daerah Kupang dan lain sebagainya, kira-kira berapa tuh? Kan pasti beda ya antara di daerah Sumatera dengan di Sulawesi. Kira-kira untuk berapa kosnya? Kebetulan kami kan kita tidak membangun PV, jadi kita memang berdasarkan PLTS yang dibangun oleh pemerintah. Cuma kalau dari referensi yang ada, itu dia tergantung juga dengan daerahnya, karena logistik itu juga lumayan memakan banyak cost, jadi share-nya juga lumayan besar. Cuma range-nya untuk 1 kilowatt peak itu sekitar 60 sampai 120 juta. Artinya 1 kilowatt peak itu bisa melistriki sekitar, mungkin yang dibilang Bung Okto tadi, 10 sampai 20 KK, tergantung dari pemakaian dari masyarakat setempat. Kalau misalnya hanya untuk penerangan yang cuma 5 watt, kali 3 lampu dengan phone charging, sehari mungkin hanya membutuhkan sekitar 200 watt hour, yang artinya kilowatt peak untuk 20 KK itu sudah sangat cukup. Oke, baik. Kira-kira range-nya sekitaran segitu ya, Bung Bagus ya. Oke, terima semakin kasih. ke timur pastinya semakin mahal. Makin ke timur makin mahal ya? Biasanya seperti itu. Karena logistiknya kah? Atau kenapa yang membedakan kenapa kalau makin ke timur lebih mahal? Aksesibilitas, logistik pastinya. Jadi karena ya kita tahu sendiri development dari Indonesia daerah timur dan Indonesia daerah barat. Jadi dari transportasi darat, transportasi, bahkan kalau misalnya yang ada di Papua, mereka harus menggunakan helikopter untuk untuk memindahkan barang-barang dari bandara terdekat atau pelabuhan terdekat. Betul, Jadi biayanya itu jadi lebih tinggi ya? Lumayan tinggi. Baik. Dan Bung Bagus, ini melanjuti tadi ya, ini ada pertanyaan dari audiens, dari Pak Imam. Untuk Mas Bagus, tanya, tadi kan berbicara tentang perawatan PLTS terkait teknologi yang cukup advance. Apakah di Indonesia saat ini ada perusahaan yang mempunyai spesialisasi di bidang ONM, PLTS, ya, baik skala kecil maupun utilitas? Ya. Mungkin boleh dijawab.
Betul, terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya. Jadi benar tadi yang kita sampaikan bahwa ONM itu juga merupakan kendala yang lumayan besar, tapi kita pasti mempunyai solusi untuk itu dengan mempunyai beberapa ONM company, service company yang bergerak khususnya di bidang PLTS. Sendiri operation and maintenance untuk PLTS. Jadi di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan untuk operation and maintenance dari skala utilitas maupun skala kecil. Jadi mulai kita lihat dari skala utilitas, banyak sekali dari EPC yang juga mempunyai lini bisnis untuk ONM. Mereka memastikan bahwa performa dari PLTS itu, jadi kontraknya bisa kontrak performa, kontrak pergantian atau perbaikan kalau misalnya ada komponen-komponen kecil yang rusak. Tapi kebanyakan memang perusahaan tani berada di Jawa. Artinya kalau misalnya PLTS di Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus ditangani operation and maintenance, itu akan lagi-lagi akan cost-nya lumayan mahal untuk transportasi lagi. Jadi dari Jawa harus ke sana, harus cek, balik lagi, bawa barang lagi, ke sana lagi. Jadi kalau kita lihat dari skema seperti itu pasti akan mahal. Di sini ada yang menarik, ada beberapa perusahaan juga di skala lokal, mereka membuat operation and maintenance service company, salah satunya ada di Sumba. Mereka memang mengcover banyak PLTS yang hanya ada di pulau itu. Atau misalnya kalau ada kerusakan di PLTS A, komunal, ataupun PLTS tersebar, yang tadi satu rumah satu PLTS, atau PLTS yang dipasang di lampu jalan, mereka mempunyai kontrak untuk memperbaiki itu. Jadi itu yang kita harapkan akan ada perusahaan-perusahaan seperti ini lagi, yang ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Papua, yang menyebar supaya PLTS itu bisa terjaga keberlanjutannya. Jadi mereka tidak harus pusing, ataupun pemilik dari PLTS ini tidak harus pusing kemana saya harus mencari, atau saya harus menelpon orang dari Jakarta untuk datang, atau yang mungkin akan datang setelah 1 atau 2 bulan. Itu yang menjadi kendala. Tapi untuk perusahaan sudah ada. Semoga ada perusahaan-perusahaan lain seperti ini di kedepannya. Kira-kira ada berapa banyak tuh, Bung Bagus tuh, kisaran? Kalau misalkan tadi kan berbicara di Indonesia Timur ya, yang cukup tinggi biayanya, apakah ada sekitaran 30 perusahaan ataupun sampai dengan 50? Kalau yang khusus untuk PLTS, saya bilang tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Dan itu juga PLTS skala kecil, jadi yang skala mungkin lampu jalan, atau PLTS yang SAS, karena dari sisi teknologi relatif lebih mudah dibandingkan yang PLTS komunal, yang satu desa, satu PLTS. Oke, baik. Tapi setidaknya ada ya, sudah ada ya perusahaan yang seperti itu. Sudah ya. ada. Ya. Baik. Semoga Pak Imam sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Imam tentang perusahaan yang punya spesialisasi di bidang ONM ya. Oke, ya saya lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari audiens. Ya, ini ditunjukkan untuk untuk Bung Okto ya, dari Pak Noto. Dia bertanya, saya baru saja lihat website Alpha Energy dan konklusi secara kasar bahwa proyek-proyek yang dilakukan mungkin dilakukan oleh private sector atau NGO. Mengingat cost efektif dan efisiensi dari solar power, bagaimana concern pemerintah lokal, misalnya dalam mendukung pengembangan solar power ini? Contoh melalui dana desa. Jika masih minim concern dari pemerintah lokal, apa yang menjadi pertimbangan utama mereka kira-kira untuk tidak menggunakannya? Ya, oke, boleh. Mungkin Bung Ok. Ya, terima kasih ini pertanyaannya Pak Noto. Ya, memang
proyek-proyek Alpha Energy selama ini memang lebih dari sektor swasta dan juga NGO ya. Jadi memang dari pemerintah kita masih menjalin hubungan, kita masih memang membangun proyeknya, tapi kita belum bisa bicaralah soal proyek-proyek ini karena memang belum selesai. Nah, apa insentif dari pemerintah ya, baik dari skala lokal, seperti di masing-masing desa, ataupun mungkin yang skala nasional ya, apa insentifnya untuk memakai clean energy ini. Kan memang banyak sekali ya yang pertimbangan mau dilakukan oleh misalnya pemerintah lokal seperti di desa. Kan kampung-kampung juga masalahnya kan bukan hanya listrik saja. Ada kan masalah kemiskinan, masalah di mana mungkin banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi, masih banyak juga mungkin infrastruktur yang perlu dibangun seperti jalan, jembatan, apa segala macam. Dan mungkin kan ini merupakan bukan mau bilang kompetisi, tapi kan dengan dana yang terbatas kan harus dialokasikan kepada sesuatu infrastruktur atau kepada sesuatu proyek yang akan menghasilkan sesuatu. Nah, karena ini di desa-desa, karena mungkin aplikasi solar energi sendiri belum sebanyak itu di Indonesia, di banyak mungkin pimpinan desa ini belum begitu memahami tentang solar energi. Mereka belum begitu setahu itu dibandingkan dengan membangun jembatan, dengan membangun jalan, itu kan sudah berjalan selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun, dan itu sesuatu yang mudah dipahami. Jadi mereka tahu, oh kalau mereka membangun jalan ini, mereka akan mendapatkan apa. Sedangkan mungkin kalau solar energy, walaupun sudah ada di desa-desa lain, mereka mungkin belum melihatnya secara langsung. Jadi mereka sebenarnya ada pertanyaan, ini sebenarnya kalau kita bangun PLTS, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan baliknya? Mungkin kan mereka belum pernah melihat PLTS seumur hidup mereka juga belum tahu apa saja manfaatnya. Jadi mungkin itu sesuatu pertanyaan yang agak sulit dijawab. Dan ketika memang ada dana yang terbatas, jadi mungkin mereka akan mengalokasikannya kepada sesuatu yang lebih aman lah, yang mereka sudah tahu akan ada manfaatnya, walaupun mungkin bisa jadi manfaatnya sebenarnya tidak sebanyak manfaat dari PLTS. Dan ini kan agak chicken and egg juga ya. Jadi kan kita misalnya mau membangun PLTS untuk suatu desa, tapi kan memerlukan dana. Tapi misalnya orang dari desanya tidak mau memberi dana karena belum ada PLTS yang dibangun. Jadi kan akan ada sedikit ya masalah di situ. Itu kalau dari segi desa. Dan tentu saja ini mungkin agak simplistik ya saya bicaranya, karena kan saya bukan otoritas desa, jadi ya tidak mengerti seluruh pertimbangannya juga. Nah, kalau dari pemerintah, sama juga, ini kan kalau concern dari desa seperti itu, concern-nya yang ada untuk pemerintahan pusat juga kan segitu. Bahkan jauh lebih banyak lagi kan. Apalagi kan ada sumber-sumber energi yang berbeda dari solar energi ini, dan juga dapat dibangun. Apalagi misalnya di Indonesia ini kan masih banyak sekali cadangan batu bara. Tentu saja kan pemerintah akan berpikir, wah ini negara-negara lain sudah tidak menerima ekspor batu bara lagi. Ini bagaimana ini cadangan batu baranya kalau tidak dipakai di dalam negeri, tidak bisa diekspor, diapain dong? Itu kan banyak sekali pertimbangan seperti itu. Jadi kadang meskipun solar energy ini sudah cost efektif, kita juga sudah tahu bahwa mereka memang jauh lebih ramah lingkungan, teknologinya juga sudah maju, tapi ada faktor-faktor lain juga yang membuat ini belum tentu diaplikasikan. Tapi meskipun saya bilang begitu, sudah makin banyak sekali orang-orang, desa-desa yang mulai mengimplementasikannya, dan trennya ini selalu naik. Trennya selalu naik ya untuk implementasi solar energi ya. Iya. Kira-kira nih, Bung Okto, kalau ada satu desa yang ingin implementasi untuk solar energi, prosedurnya itu gimana ya? Ini jadi prosedur dari desanya sendiri ya.
Wah, Ya. sebagai masyarakat desa ya. Ya. Kalau memang kan ini birokrasi Indonesia ya, kalau misalnya dari masyarakat desanya sendiri seperti yang Pak Noto bilang itu tadi kan sudah ada fasilitas yang dari dana desa. Jadi tiap Ya. desa kan ada dananya, dan kalau memang ada masyarakat yang menginginkan PLTS di desanya, mungkin karena memang tidak belum memiliki listrik, itu otomatis ya bisa berdiskusi, bisa mengajukan ini kepada otoritas di desanya, kepada kepala desa dan kepada kepengurusannya untuk kalau bisa mengalokasikan beberapa dana itu, sebagian dana itu untuk membangun PLTS. Dan tapi kan karena di desa ini belum tentu memiliki kontak-kontak yang kepada perusahaan-perusahaan PLTS juga. Jadi itu yang harus diperlukan juga untuk bisa menghubungi perusahaan-perusahaan PLTS atau mungkin yang organisasi development pengembangan sosial seperti GIZ yang bagus juga mungkin bisa menjelaskannya dengan lebih lanjut. Ya, boleh. Gimana, Bung Bagus, kalau misalkan ada satu desa yang ingin menggunakan solar energy, ya, selain mereka tadi sudah mendaftarkan kepada pejabat setempat, nah, apa yang harus dilakukan pejabat setempat ya? Mengingat belum terlalu masif nih. Bagaimana biar mereka juga bisa ikut menikmati listrik dari solar energy? Betul. Sebenarnya untuk pengadaan pelistrikan desa itu ada beberapa jalur. Jadi bisa yang komersil, bisa yang non-komersil. Yang non-komersil itu bisa jadi hibah dari pemerintah, bisa juga hibah dari NGO atau development agency ataupun donor lainnya. Kalau kita bilang dari yang pemerintah, karena kan pemerintah baik itu PLN pasti ada mandat untuk melistriki seluruh Indonesia. Untuk pemerintah pusat kementerian juga ada program untuk kelistrikan desa. Jadi salah satu cara bisa dari otoritas desa mengajukan ke Pemda setempat, dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah akan mengkaji, melihat apakah memang desa ini memang membutuhkan energi terbarukan ataupun PLTS di tempatnya. PLTS yang jenis apa? Apakah PLTS yang tersebar atau PLTS yang terpusat? Yang tersebar itu yang satu rumah satu, ataupun yang terpusat yang satu desa satu. Dari situ akan mereka kaji, mereka akan membuat seperti studi kelayakan, akan datang ke lokasi untuk melihat demand, kebutuhan dari bebannya, resource-nya, jarak dari rumah, dan lain-lain. Setelah itu akan mereka ajukan ke pemerintah pusat. Jadi di sini adalah pemerintah SDM. Cuma untuk tahun ini memang tidak banyak PLTS komunal yang dibangun SDM, sudah tidak lagi beralih ke PLTS tersebar. Jadi mereka membagikan sekitar ratusan ribu SMS kepada setiap rumah, yang mana itu juga berdasarkan ajuan dari desa ke Pemda, Pemda ke SDM. Ada juga yang PLN, kalau misalnya yang pengadaan PLN ini memang benar-benar kalau memang itu masih di bawah wilayah usaha PLN atau dekat dengan jaringan PLN, ya, kan melihat di situ memang membutuhkan listrik dan ada potensi warga ini bisa bayar listrik. Nah itu biasanya mereka akan bangun PLTS di situ ataupun PLTD. Cuma sekarang kalau kita lihat dari berita yang terakhir, memang di RUT PLN lagi gencar-gencarnya akan menghabiskan semua desa-desa di Indonesia dengan melistriki semua desa di Indonesia dengan menggunakan PLTS. Semoga itu terwujud. Ada juga yang hibah. Kalau hibah ini lebih ke development agency yang melihat lokasi, bukan dari bottom up, tapi dari top down. Jadi mereka melihat kalau misalnya di sini ada lokasi yang kira-kira memungkinkan untuk pembuatan pilot project, mungkin biasanya dilakukan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Bagus. Sudah cukup menjawab dari pertanyaan. Oke,
Ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin karena kita udah di akhir, dengan cepat aja ya. Bung Bagus nih masih melanjutkan tadi. Ada pertanyaan dari Pak Franciscus Saverius. Ya. Dia ingin tanya, saya ingin tahu baterai apa yang lazimnya digunakan untuk proyek-proyek di desa. Mungkin boleh Ada 2 jenis baterai yang biasa dipakai, yang paling umum. Yang pertama adalah lead acid, jadi yang lead acid juga dipakai di mobil. Cuma yang ini versi untuk PLTS, yang bisa digunakan untuk PLTS, yang free maintenance juga, tidak harus mengisi air. Kita sebutnya battery. Jadi lead acid yang jenis ini biasa dipakai, atau yang kedua juga namanya lithium ion. Jadi ada 2 ini, ada pro dan cons-nya. Untuk lead acid pastinya paling robust, artinya ini sudah dilakukan, sudah digunakan dari puluhan tahun yang lalu. Cukup robust dari sisi teknologi, cukup mudah, penggunaan juga mudah, maintenance-nya juga mudah. Cuma untuk recycle-nya juga ada masalah, terutama kalau misalnya di daerah terpencil. Dan juga dari sisi energi densitasnya juga tinggi, artinya dengan energi yang sama, lithium dibandingkan lead acid, pasti lead acid lebih berat. Untuk logistik akan berkendala juga. Yang kedua itu yang lithium ion. Kelebihannya apa? Kelebihannya pasti pemakaiannya lebih panjang. Jadi umur pakai lithium ion akan lebih panjang daripada lead acid. Jadi kalau misalnya lead acid bisa digunakan sekitar, kalau sistemnya bagus sekali mungkin 7 tahun. Kalau lithium ion, kalau misalnya desainnya bagus, bisa jadi 10 plus tahun. Artinya dalam waktu 10 tahun baru akan mengganti. Tapi dari sisi cost, memang satu, lithium ion juga dari sisi cost agak lumayan tinggi, walaupun harganya akan turun terus. Yang kedua juga, pabrikan di Indonesia juga belum cukup banyak. Lead acid sudah beberapa. Dan yang ketiga juga masih ada perangkat elektronik lainnya yang mungkin kalau misalnya teruji sesuai dengan standar, kualitasnya akan baik. Cuma kalau misalnya battery pack lithium ion yang kurang teruji, biasanya akan ada kendala di lapangan. Nah, itu yang biasanya kita harus hindari. Jadi ada ada pro dan cons yang biasa dipertimbangkan oleh pengembang. Cuma saya pribadi, saya akan memilih lithium ion. lithium ion ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Karena jangka waktunya juga lebih lama ya. Bagus ya, 10 tahun. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Bung Okto ya, dari Idoan Marciano. Kepada Bung Okto, dari pengalaman selama ini untuk rural electrification, barrier apa paling besar untuk adopsi? Apakah karena kesulitan funding untuk upfront cost yang lebih tinggi, atau ada masalah yang selama ini solar panel kurang reliable setelah pemasangan, atau mungkin ada masalah dalam procurement solar panel itu sendiri ke daerah-daerah, atau mungkin karena kurangnya awareness tentang solar panel ini? Oke. Ya, terima kasih Ido atas pertanyaannya. Jadi kan tadi juga mungkin ada apa yang sudah dijelaskan juga barrier-nya oleh Bagus. Dan mungkin saya bicara dari sisi agak ekonomi dan sektor swastanya ya. Salah satu barrier yang cukup besar itu ya dari segi ekonomi memang. Misalnya kan kita sudah tahu tadi kalau untuk per unit cost-nya dari segi unit biaya per unitnya itu di implementasi solar energy di desa itu lebih mahal dibanding di kota. Karena memang tadi butuh transportasinya, terus kalau skalanya lebih kecil, dan juga kita tahu purchasing power di desa itu biasanya lebih rendah dibanding dengan orang-orang di kota. Nah, jadi kan ada mismatch di sini. Jadi kita harus menjual dengan lebih mahal, tapi orangnya membeli maunya dengan harga yang lebih rendah lagi. Jadi kan kita perlu ada suatu bisnis model yang sama-sama menguntungkan pihak swastanya, supaya lebih banyak lagi pihak swasta yang melaksanakan proyek-proyek ini, dan juga menguntungkan pihak masyarakat di desanya,
supaya mereka memang bisa mendapatkan listrik dan juga kehidupannya tambah baik, standard of living-nya meningkat. Jadi kan memang ada tantangan di situ. Dan tantangan ini memang sudah banyak juga orang yang mencoba berbagai macam bisnis model yang berbeda. Tapi yang agak sulit lagi juga mungkin karena kan kalau lokasinya terpencil, lalu perusahaan-perusahaan ini kan banyak yang beradanya tidak di daerah yang sebegitu terpencilnya. Jadi kalau mereka mau ke daerah itu misalnya untuk fee collection, untuk mengumpulkan biayanya, itu kan ada cost of transportation-nya lagi. Jadi itu merupakan suatu tantangan. Nah, tapi kalau misalnya dilakukannya dengan apa sih namanya? Dilakukan sebagai hibah, misalnya dari dana CSR atau dari dana development agency, itu kan akan banyak yang bersifat gratis. Tapi kalau ini bersifat gratis, dihibahkan saja kepada orang-orang di desa, kan kita namanya manusia ya, kalau kita dapat barang gratis, mungkin kita enggak menghargain itu. Jadi kita belum tentu masyarakat di desa ini bakal benar-benar merawat. Jadi kalau misalnya tidak ada kontribusi sama sekali, yang misalnya per bulan atau per apa, atau misalnya paling enggak di awalnya berkontribusi, itu sistemnya mungkin tidak bertahan lama juga, karena tingkat perawatannya tidak semaksimal itu. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga. Oke, challenge-challenge-nya itu ya, Bung Okto ya. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin tidak semua bisa kita akomodasi karena terkait terbatas waktu. Mungkin kalau bagi yang ingin bertanya-tanya lagi, bisa menghubungi kemana nih? Bung Bagus ataupun Bung Okto, bisa mereka kontak kemana untuk bertanya-tanya tentang solar energi lebih lanjut? Kayaknya link-in-nya di-share ya kemarin ya. Jadi mungkin bisa via LinkedIn nanti selanjutnya bisa lebih lanjut, pasti akan ada pertukaran kontak juga nantinya. Oke, baik. Berarti bisa di LinkedIn-nya Bung Bagus Ramadhani ya. Atau ada website dari GIZ? Ada? Kalau GIZ Pusat ada websitenya, tapi kalau kita di Indonesia tidak ada website. Oh iya, baik-baik. Jadi yang headquarter yang di Jerman, betul. Langsung aja Jerman, ya. Langsung di LinkedIn ya. Baik, terima kasih. Kalau dari Bung Okto, bagaimana untuk menghubungi Bung Okto ataupun mengetahui tentang Alpha Energy perusahaannya? Iya, dari LinkedIn bisa. Saya juga baru saja mengirimkan pesan ke semua orang. Itu email saya, bisa langsung juga mengirimkan email ke saya, bisa untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, di okto@alphaenergy.com ya? Iya. Kalau di website-nya kemana? Mereka bisa akses di www.alphaenergy.com juga bisa. Itu website Alpha Energinya. Ya, baik. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bagi yang mau hubungi bisa juga ke www.alphaenergy.com. Ya, baik, terima kasih atas informasi hari ini, talk show yang sangat luar biasa, Bung Okto, Bung Bagus, terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya pada pagi hari ini untuk berbagi tentang solar power village ya, utopian reality. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan ya audiens pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi talk show pada pagi yang cerah ini. Dan saya Michael Pranajaya, beserta seluruh tim dari Changemaker 2020 mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita tutup dari acara ini, mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Bung Okto, Bung Bagus, dan seluruh audiens yang ada di sini. Boleh kameranya dinyalakan, Bapak Ibu? Ya, Pak Imam, Pak Glenn, ya.
Pak Noto, ya Bu Vera, boleh kita nyalakan dulu kameranya. Oh, ada Bu Nabila juga ya. Boleh dinyalakan video kameranya, kita foto dulu ya sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini. Nah, kan wajahnya terlihat ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bung Riki, boleh kasih aba-aba ke kita kalau mau ambil fotonya. Bung Riki. Oke, sudah beberapa sudah nyalain ya fotonya ya. Mungkin Bung yang akan ngambil fotonya Bung Luis boleh tolong dikasih aba-aba. Oke, Bung Luis. Ya. Oh ini ada Langga Theo Polan, mungkin boleh dinyalakan videonya sama Bu Sela Theodora ya, boleh nyalakan. Bu Vera juga boleh kameranya. Mas Aldi juga sama itu Mas Marciano ya, juga belum nyala videonya. Boleh dinyalakan, kita foto terlebih dahulu bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Gak apa-apa, wajah pagi hari itu biasa lagi ini ya, bersemangat walaupun agak sedikit segar. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir di acara Changemaker 2020 Solar Power Village Utopian Reality. Dan tadi kita sudah juga banyak membahas tentang solar energi. Bagi yang mau untuk lebih lanjut bisa menghubungi narasumber di nomor di bawah ini. Akhir kata, saya Michael Pranajaya beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan narasumber kita. Sampai jumpa di acara Changemaker 2020 berikutnya. Selamat pagi dan God bless you all.